Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 di dalam matkul komputer kuantum. Pada presentasi ini, kita akan membahas tentang tugas yang sudah diberikan sebelumnya. Saya ingin menjelaskan bagian nomor 1. Perbedaan dasar dan potensi keunggulan. Perbedaan bit klasik dan qubit. Bit klasik hanya memiliki 2 state, 0 atau 1, deterministik dan pasti. 1 bit sama dengan 1 nilai. Sedangkan qubit atau quantum bit dapat berada dalam superposisi 0, 1, atau keduanya sekaligus. Probabilistik sampai diukur. 1 qubit dapat merepresentasikan multiple states secara bersamaan. Superposisi adalah kemampuan qubit untuk berada dalam kombinasi linear dari beberapa quantum state secara simultan, membentuk state kuantum yang valid. Ketika qubit diukur, ia akan collapse menjadi satu Engel state. Keterikatan menggambarkan hubungan antara dua atau lebih partikel yang berinteraksi sedemikian rupa sehingga tidak dapat dijelaskan secara independen. Ketika qubit entangle berada dalam superposisi, setiap koneksi antar entangle juga berada di dalam superposisi, menciptakan cascading uncertainties yang secara eksponensial meningkatkan potensi kekuatan kuantum komputer. Potensi keunggulan komputasi. Dengan informasi yang disimpan dalam superposisi, beberapa masalah dapat diselesaikan secara eksponensial lebih cepat. Contoh, algoritma yang memanfaatkan keunggulan ini yaitu algoritma Shor untuk faktorisasi bilangan prima. Dan juga ada algoritma Grover untuk pencarian database yang lebih cepat. Ketika berada dalam state coherence, yaitu hilangnya sifat kuantum ketika qubit berinteraksi dengan lingkungan. Qubit harus berada dalam kondisi coherence agar bisa digunakan. Decoherence biasanya dipicu oleh vibrasi medan magnet yang kuat, interaksi dengan material di sekitarnya, atau bahkan proses pengukuran. Solusi yang dikembangkan meliputi qubit dalam kondisi ultra dingin, mendekati 0, absolut, menggunakan pelindungan elektromagnetik, serta menerapkan kode error correction yang tegas. Yang kedua adalah error correction quantum. Error progression dapat menjadi masalah besar untuk perangkat inti. Pada komputer kuantum, error dapat menyebar secara luas karena adanya arrangement. Ketika satu kuantum terganggu, efeknya bisa mengalir ke qubit lain. Menariknya, kunci perbaikan error justru berasal dari entanglement itu sendiri. Caranya dengan menyimpan informasi dalam bentuk keadaan kuantum yang sangat saling terkait, sehingga error bisa mendeteksi dan memperbaiki tanpa kerusakan informasi asli. Komputer kuantum bukan hanya ranah fisika dan komputasi teoritis, memiliki kontribusi terutama di sisi software, antara lain cloud atau keamanan data. Beberapa peran utama TI antara lain yaitu yang pertama, quantum software development, mulai dari membuat algoritma, membangun tools program kuantum, hingga menstimulasikan sirkuit kuantum. Yang kedua itu hybrid quantum classical system, menghubungkan prosesor kuantum dengan komputer klasik, termasuk algoritma seperti QAA, quantum approximate optimized algorithm, maupun VQA, variational quantum agent solver. Yang ketiga, cloud quantum computing, mengembangkan platform cloud API serta manajemen research untuk menjalankan perangkat kuantum jarak jauh. Yang keempat, interface development, membangun antarmuka program kuantum, terus visualisasi state kuantum, dan instrumen pengembangan. Dan yang terakhir, itu yang kelima,
data management dan security, mempersiapkan transisi menuju post quantum cryptography, menerapkan QKD serta merancang sistem enkripsi hibrid. Jadi, TI memiliki posisi strategis untuk memajukan penggunaan komputer kuantum di era SIMPI. Pada bagian ini, dampak dan kesiapan keamanan cyber. Ancaman terhadap enkripsi asimetris, kebanyakan algoritma public key yang digunakan secara luas mengandalkan kesulitan dari tiga masalah matematika. Apa aja tiga masalah itu? Integer factorization problem, discrete logarithm problem, and elliptic curve discrete logarithm problem. Kenapa sih algoritma SOR mengancam RSH? Algoritma SOR dapat memfaktorkan bilangan secara efisien yang merupakan dasar keamanan dari RSA tersebut. Nah, berikut adalah sistem-sistem yang terancam, yaitu ada encryption RSA, elliptic curve cryptography, Diffie-Hellman K-and change, digital signature algorithm. Nah, berikut adalah konsep post-quantum cryptography. Apa sih post-quantum cryptography itu? Itu adalah pengembangan algoritma kriptografi yang biasa tuh dari public key algorithm yang saat ini dianggap aman terhadap serangan analitik oleh quantum computer. Pendekatan yang pendekatan PQC yang sedang diteliti ada lattice-based cryptography, ada hash-based signature, ada code-based cryptography, dan ada multivariate cryptography. Algoritma yang telah distandarisasi oleh NIST ada Crystal Kyber, Crystal Dilithium, dan Falcon. Untuk masalah matematika yang mendasarinya ada shortest vector problem, closest vector problem, learning with error, and short integer solution. Nah, berikut adalah analisis langkah praktis untuk beralih. Kalau untuk profesional IT, dia itu pertama ada assessment dan inventory, yang kedua ada crypto agility, yang ketiga ada testing dan validation, yang keempat ada migration planning, yang kelima ada continuous monitoring. Untuk timeline yang disarankannya, di sini ada tiga, yaitu rentang waktu dari 2025 sampai 2027. Kenapa? Karena pilot implementation dan testing. Untuk 2027-2030, phase migration untuk critical system. 2030 sampai 2035, full deployment PQC. Nah, berikut untuk sumber referensi yang kami gunakan, ada 11. WAB, sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.